Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu untuk mentauhidkan aku, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban yang paling wajib dalam hidup kita itu adalah beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Kalau ini kewajiban yang paling wajib, maka kewajiban ini yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Karena tidak ada amalan yang wajib atau tidak ada amalan yang Allah cintai sebagaimana Allah wajibkan sebuah amal. Semakin Allah wajibkan, semakin Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar terhadap amalan tadi. Wa may taqarraba wa ma ahabbu ila mimma aftaradtu alayhi wa ma ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi. Kata Rasulullah SAW dalam hadits qudsi, Allah berfirman, tidak ada yang paling kucintai yang diamalkan oleh seorang hamba sebagaimana amalan yang kuwajibkan. Kewajiban kita kepada Allah mentauhidkan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan, wa ma umiru berarti perintah dari Allah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, memurnikan untuk Allah agama. Tauhid itu kewajiban yang paling wajib, mengesahkan Allah, dan pahala yang paling besar orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abu Hurairah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia untuk mendapatkan syafaatmu, pembelaanmu nanti di yaumul qiyamah? Maka Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia khalis, jujur, murni, tulus dari dalam hatinya. Nanti di yaumul qiyamah yang pertama kali ditimbang adalah tauhid sebelum ditimbang semua amalan. Maka Rasulullah mengatakan, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir ucapannya ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah, Allah masukkan dia ke surga. Bahkan dalam sebuah hadis, ada orang yang memiliki 70 catatan kejelekan. Semua catatannya sejauh mata memandang jelek semuanya. Amalan jelek semuanya. Dosa. Lalu ditanya sama dia, pernahkah kau beramal kebaikan? Dia lupa, saking banyaknya kejelekan yang dia amalkan. Kata dia, nggak ada kayaknya. Maka kata Allah, ada. Ini amalan kebaikan yang pernah kau catat. Dibawakanlah catatannya sebesar KTP. Maka 70 catatan kejelekannya yang satu catatan sejauh mata memandang diletakkan di sebuah timbangan. Tapi satu catatan yang sebesar KTP tadi diletakkan timbangan yang lain. Ternyata catatan sebesar KTP lebih berat di sisi Allah dibanding 70 catatan dosanya. Setelah dilihat, dia ternyata mentauhidkan Allah dan mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis lain, keutamaan orang yang mentauhidkan Allah, dan itu merupakan salah satu amalan yang paling Allah cintai. Ketika semua penghuni neraka masuk ke dalam neraka, bahkan sebagian penghuni neraka, bahkan sebagian orang muslim masuk ke dalam neraka. Lalu orang muslim yang masuk neraka ketemu dengan orang non-muslim yang di neraka. Orang non-muslim bilang apa? Dah, katanya kamu masuk surga. Sekarang buktinya kamu sama saya bareng di neraka. Kata siapa? Kata orang non-muslim. Ini ucapan kedengaran sama malaikat. Dalam riwayat Allah langsung mengatakan kepada malaikat, keluarkanlah semua
dari api neraka orang yang mentauhidkan dan mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Allah keluarkan semua yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dari neraka, Allah masukkan ke surga. Ini keutamaan orang yang mentauhidkan Allah. Bahkan orang yang mentauhidkan Allah, sekecil apapun amalan dia, Allah akan lipat gandakan dengan kebaikan. Walaupun dia pernah berbuat dosa, tapi dia mentauhidkan Allah, Allah akan masukkan dia ke surga dan Allah lipat gandakan amalannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun dia akan lihat. Tapi orang yang beramal banyak namun dia tidak mentauhidkan Allah, dia menyekutukan Allah, Allah katakan faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan semua amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Walaupun dia pernah berinfak sebesar gunung Uhud emas, tapi dia tidak mentauhidkan dan mengesahkan Allah, Allah katakan faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan debu yang berterbangan. Maka kita yang diberikan oleh Allah kebaikan tauhid ini harus dijaga. Saya sudah berapa tadi mengucapkan hadis-hadis keutamaan tauhid? Ya itu ya. Oke. Bahkan Rasulullah SAW diutus untuk mengajari tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibu taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36, sungguh telah kami utus setiap umat. Jadi setiap umat pasti diutus seorang rasul. Apa tugas rasul ini? An i'budullaha wajtanibu taghut. Tugas rasul tadi mengajari mereka ibadah kepada Allah, tauhid. Wajtanibu taghut, menjauhkan taghut, kesyirikan. Maka tauhid hak Allah yang terbesar. Mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan dia, itu hak Allah yang paling besar. Barang siapa yang tidak menunaikan hak ini, maka dia telah melakukan dosa yang paling besar. Dia telah merobek atau tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan kesyirikan. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah SAW katakan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, faltakun awal ma tad'uhum ilaih syahada an la ilaha illallah. Ya Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Kalau kau pertama kali dakwah kepada mereka, ajaklah mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah ketika mengutus Ali bin Abu Thalib ke Yaman, sama diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak halal darahnya, tidak halal hartanya, dan hisabuhu 'ala Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Nah, di sini berarti kita jangan bosan-bosan bicara tauhid. Jangan rumah ustadz kajian, ibu-ibu kajian, bagus. Kajiannya apa? Kajian rumah tangga, ya penting sih rumah tangga. Tauhid lebih penting. Benar apa salah? Benar. Kalau rumah tangga salah, yang paling rusak dunia kita. Kalau tauhid kita salah, rusaknya agama kita. Rasulullah diutus untuk mengajarkan tauhid. Bahkan dosa yang paling dosa yang paling besar adalah syirik. Lebih besar daripada zina. Lebih besar daripada mencuri.
lebih besar daripada minum khamar, lebih besar daripada membunuh. Mau nggak kita ngebunuh orang? Ya nggak mau. Naudzubillah Ustaz, jangan sampai. Mau nggak berzina? Naudzubillah Ustaz. Hukumannya dahsyat. Ternyata syirik bisa lebih besar daripada berzina. Mana dalilnya? Dalilnya hadis. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ai akbarul kabair? Ya Rasulullah, dosa besar apa yang paling besar? Dosa besar apa yang paling besar? Maka Rasul mengatakan syirku billah wal uququl ummahat. Yang pertama kata Rasulullah, menyekutukan Allah. Wasihru. Yang kedua sihir. Yang ketiga diantaranya uququl ummahat, durhaka sama ibu. Sebelumnya nih, sebelum masuk kepada tauhid dan syirik, pengen tanya, durhaka sama ibu sama durhaka sama bapak sama nggak? Enggak. Besaran mana? Karena ibu gitu. Hah? Karena Rasul mengatakan ibu 3 kali, bapak sekali. Benar. Ulama juga berdalil dengan hadis itu. Kalau berdurhaka sama ibu berarti 3 yang dia langgar. Durhaka sama bapak 1 yang dia langgar. 4 ini berarti ibu 2/3, bapak, atau ibu 3/4, bapak 1/4. Ya di sini maka dibilang ketika ditanya dosa apa yang paling besar, syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga uququl ummahat, durhaka sama ibu. Allahu Akbar. Lagi dalil tentang syirik itu bahaya. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ada 2 ayat dalam Al-Quran. Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepada Allah dan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam ayat ini jelas Allah tidak mengampuni syirik. Konteksnya adalah orang yang tidak bertobat. Kalau bertobat, semua dosa Allah ampuni. Tapi kalau syirik, dia tidak bertobat, innallaha la yaghfir. Allah tidak akan mengampuni dosa dia. Berarti pemahamannya, kalau dia bertauhid, tidak mensyirik, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, lalu dia berzina, mungkin Allah ampuni walaupun dia tidak bertobat. Tapi kalau syirik, tidak mungkin Allah ampuni kecuali dia harus bertobat. Jadi dosa syirik itu dosa yang sangat besar. Poin berikutnya, jangan merasa aman dari syirik. Tadi kan poin pertama, tauhid itu ibadah yang paling besar. Saya sebutkan hampir 10 dalilnya. Jadi kurangi dikit lah, 6. Setelah itu saya bilang syirik dosa yang paling besar. Saya sebutkan 3 dalilnya. Walaupun masih banyak dalil yang lain. Sekarang tidak boleh merasa aman dari kesyirikan. Apa dalilnya? Dalilnya pertama adalah doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma janubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim, ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku beribadah kepada patung. Nabi Ibrahim yang matahkan patung, bapaknya para nabi, bahkan dikatakan hunafa, yang lurus di atas tauhid, dia takut jatuh kepada kesyirikan. Kisah yang lain, Nabi Muhammad berdoa. Ini Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam
wastaghfiruka fima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari menyekutukan Engkau, berbuat syirik padamu, dan aku tahu, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu, dan aku nggak tahu. Berarti ada kesyirikan yang Rasulullah takut dia pun nggak tahu. Juga di dalam hadis ada zaman Rasulullah SAW, sebagian orang baru masuk Islam. Di zaman siapa? Di zaman Nabi. Orang baru masuk Islam, ketika itu dia lewat pohon. Pohon ini pohon bidara. Pohon bidara ini digunakan oleh orang musyrikin untuk menggantungkan pedang-pedang mereka. Dan mereka meyakini kalau pedang digantung di pohon tersebut, perangnya menang. Lalu Nabi bersama sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam lewat pohon itu. Lalu orang Islamnya bilang apa yang baru masuk Islam? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan kami pohon-pohon seperti orang ini punya pohon. Berarti dia minta apa? Minta pohon sebagai tempat tabarruk. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Rasulullah langsung bertakbir. Inna sunan, itu jalan-jalan orang terdahulu. La tarkabuna sunana man qablakum. Rasul mengatakan, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang terdahulu. Artinya apa? Jatuh dalam kesyirikan. Bahkan kata Rasulullah SAW, ini perkataan, apa kalian tidak mendengar seperti bagaimana perkataan Musa? Ij'al lana alihan kama lahum ilah, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah kepada kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Ini permintaannya siapa? Kaumnya Nabi Musa minta kepada Musa, Tuhan yang disembah sebagaimana nampak oleh Tuhan-Tuhan mereka. Nah, ini hadis-hadis kisahnya Nabi Ibrahim takut jatuh kepada kesyirikan. Kisahnya Nabi Muhammad, sebagian sahabat takut daripada jatuh ke syirikan. Kisahnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa juga ada yang jatuh kepada kesyirikan. Maka tidak pantaslah kita kalau kita merasa aman dari kesyirikan. Kita akan bahas nanti di sini. Baru kita masuk poin kesyirikan yang dilakukan tanpa sadar. Apa sih judul kita hari ini? Hah? Oh, kesyirikan yang dianggap biasa. Jadi kita harus sadar, harus belajar tauhid, terus menjaga tauhidan kita. Udah mengucapin la ilaha illallah, jangan cuma mengucapkan la ilaha illallah lalu nggak belajar tauhid. Masuk kita, apa itu syirik? Jadi belajar tauhid itu dakwahnya para nabi. Belajar tauhid itu inti dari Al-Quran. Jangan bilang kami nggak bakal melakukan syirik. Orang zaman Nabi Musa aja ada yang hampir melakukan kesyirikan. Di zaman Nabi Muhammad saja ada yang hampir minta kesyirikan. Di zamannya Ibrahim alaihissalam, Ibrahim khawatir jatuh pada kesyirikan. Syirik itu adalah menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah di dalam kekhususan Allah. Syirik itu adalah menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah di dalam kekhususan Allah. Ini kita pahami dulu definisinya. Kalau definisinya udah paham, kita akan pahami masalah. Apa tadi kesyirikan? Menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah di dalam kekhususan Allah. Itu kesyirikan. Apa saja kekhususan Allah? Menciptakan kekhususan Allah tidak? Ya tidak. Menghidupkan, mematikan kekhususan Allah tidak? Khusus milik Allah. Ada yang bisa menghidupkan dan mematikan? Tidak ada.
Ya, syirik itu juga terbagi menjadi dua. Syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik besar atau syirik akbar. Yang kedua, syirik kecil atau syirkun asghar. Dari mana pembagian ini? Pembagian ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Akhafu ma akhafa alaikumus syirkul asghar." Perkara syirik yang paling kucemaskan kepada kalian adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik yang kecil?" Rasulullah mengatakan, ria. Ria itu termasuk syirik kecil. Berarti pembagian syirik menjadi besar dan kecil itu sudah lafaz Rasulullah SAW. Lanjut. Oke, apa bedanya? Apa bedanya syirik besar sama syirik kecil? Pertama, syirik besar keluar dari Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Syirik besar membatalkan semua amal. Syirik kecil hanya amalan yang tercampur dengan kesyirikan yang batal. Yang ketiga, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka dan tidak akan masuk surga. Syirik kecil masih mungkin dia masuk surga, kalau masuk neraka tidak selama-lamanya. Syirik besar menyebabkan orangnya halal darah dan hartanya. Syirik kecil tidak menyebabkan halal darah dan hartanya. Yang keberapa sekarang ya perbedaannya lagi? Yang kelima, syirik besar menyebabkan orang kufur. Syirik kecil tidak sampai kepada kekufuran, tapi pintu menuju kepada kekufuran. Ada berapa berarti beda syirik besar sama syirik kecil? 5. Masih banyak yang lain lagi. Tapi 5 ini sudah cukup. Apa? Clip on ini. Kenapa? Jauhin. Oh, ada HP. Oke, siap sebentar. HP-nya pindahin. Kalau begitu, lanjut lagi perbedaannya. Bagaimana kita membedakan syirik besar dan syirik kecil? Syirik besar yang mengeluarkan dari Islam itu adalah membatalkan tauhid. Kalau syirik kecil itu adalah wasilah, perantara untuk syirik besar, tapi nggak sampai membatalkan tauhid. Itu perbedaannya. Contoh, kita masuk contohnya. Syirik yang dianggap biasa adalah ria. Ria syirik tidak? Syirik ria. Kenapa syirik? Karena Rasulullah mengatakan, aku takut sama kalian syirik, kata Rasulullah SAW. Inna akhafu ma akhafa alaikum syirkul asghar. Perkara syirik yang paling kutakutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Ria. Ria itu syirik kecil, tapi bisa jadi syirik besar. Kalau tujuannya betul-betul bukan Allah. Ria itu apa? Asal kalimat dari ro'a. Ro'a itu melihat. Ria itu orang yang minta dilihat kalau beramal. Berarti amalan dia bukan karena Allah. Karena apa? Karena supaya dipuji orang lain. Amalan, kalau kita beramal, sekarang kita ingin bahas
Kenapa riya syirik? Kenapa riya itu syirik? Dari sisi apa syiriknya? Syirik kan menduakan Allah. Ya tidak? Syirik menyekutukan Allah. Ya tidak? Iya. Kita ibadah ini untuk siapa? Untuk Allah. Murni harus untuk Allah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk Allah, Allah terima. Kalau ada orang sholat bukan untuk Allah, sholatnya untuk pohon, syirik tidak? Syirik. Karena dia meniatkan ibadah bukan untuk Allah. Ibadah itu murni untuk Allah. Kalau ada orang sholat untuk Allah, tauhid tidak? Tauhid. Tapi di rakaat kedua dia campur untuk Allah dan untuk orang yang ngeliat. Untuk orang yang ngeliat. Kenapa? Karena dia minta pahala dari Allah, juga minta dipuji dari selain Allah. Karena kadarnya itu agak sedikit, tidak sebesar harapan dia minta kepada Allah, maka dikatakan syirik kecil. Riya. Karena dia berharap sesuatu selain dari Allah. Tapi kalau dia berharap dari manusianya lebih besar dan dia nggak peduli pahala dari Allah, maka itu riyanya riya yang syirik akbar. Dipahami sekarang? Syiriknya, riyanya riya apa? Syirik akbar. Sebagaimana riyanya orang-orang munafikun ketika sholat. Allah gambarkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik ketika sholat. Apa kata Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat berdirinya males-malesan, yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. La yadhkurunallaha illa qalil. Kalau seandainya ingat Allah, nggak ingat kecuali sangat sedikit, berarti orang munafikin riya tidak? Riya. Tapi kenapa munafikin riyanya masuk ke dalam neraka yang paling bawah? Innal munafikina fid darki asfali minan nar. Orang munafik itu neraka yang paling bawah. Karena riya mereka berharap pujian dan harapan agar dilihat oleh manusia lebih besar daripada harapan dia mendapatkan pahala dari Allah. Jadi di sini kita katakan salah satu amalan syirik yang sering terjatuh manusia tanpa sadar, yang pertama adalah riya. Riya itu ada dua. Satu, riya yang besar, inilah riya munafik. Yang riya ini menggugurkan amal, bahkan membatalkan Islam. Ini riya yang pertama. Kenapa? Karena mereka beramal murni untuk berharap dilihat manusia tanpa ada harapan sedikit pun keimanan kepada Allah. Ini orang-orang pura-pura masuk Islam. Kan itu riya. Supaya dilihat orang Islam, padahal dia bukan Islam. Sama sekali di hatinya nggak ada Allah. Riyanya akbar. Bukan orang Islam, munafik. Maka dikatakan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik di neraka yang paling bawah. Riya yang kedua, riya yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi mengotori amal. Di hati dia beriman kepada Allah. Di hati dia berharap pahala Allah. Di hati dia yakin tentang Islam. Tapi dia juga pengen dipuji sama orang. Berarti tujuannya ada berapa sekarang? Dua. Allah dan pujian manusia. Karena Allah tetap lebih besar di hati dia. Dan pujian manusia ini mengotori dan mengkontaminasi, tapi tidak sampai membatalkan dasar-dasar keimanannya,
maka riya yang seperti ini dikatakan syirik kecil. Syirik juga karena mengotori tauhid, tapi tidak membatalkan tauhid. Cuman amalan yang tercampur dengan riya Allah batalkan, nggak diterima sama Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, ana agna syuraka anis syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak butuh sekutu-sekutu. Barang siapa yang menyekutukan aku dengan amalannya, maka ku tinggalkan dia dan amalannya dan sekutu-sekutunya. Ya. Hadis juga, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang beramalnya karena Allah dan Rasul, maka dia mendapatkan pahala karena Allah dan Rasul. Barang siapa yang pahalanya atau beramalnya karena ingin dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka amalannya untuk apa yang dia niatkan, bukan untuk Allah. Riya itu menggugurkan amal. Pengen dilihat, pengen dipuji, pengen disanjung, itu riya. Dan itu termasuk daripada kesyirikan. Tapi syirik apa tadi? Syirik kecil. Kalau orang sholat rakaat pertamanya karena Allah, rakaat kedua karena Allah, tapi rakaat ketiganya bukan karena Allah, Allah jadikan seluruh rakaatnya nggak diterima sama Allah. Allah nggak mau kalau ada amalan yang nggak murni. Ibu mau nggak minum susu? Susu murni mau nggak? Mau. Tapi mau nggak dikasih susu yang agak jatuh setetes tai cicak? Dikit setetes doang. Hah? Kita aja susu kecampur dengan tai cicak kita nggak mau pegang. Lah kita sholat, kita sedekah, kita puasa, campur dengan riya, campur dengan pujian orang, tapi pengen berharap dari Allah. Kata Allah apa? Ana agna syuraka. Aku nggak butuh kalau itu udah kecampur dah. Ambil dari pahala yang kau inginkan pujiannya. Ini dalil bahwasannya amal ibadah itu harus cari pahala dari Allah. Ini kesyirikan yang sering terjadi, riya. Bahkan orang yang riya, dia nggak bisa istiqomah dalam amal. Sama kayak orang munafikin. Kenapa orang munafik nggak istiqomah dalam amal? Karena amalannya riya. Walaupun banyak yang dia lakukan, walaupun banyak yang dia sedekahkan, walaupun banyak yang dia korbankan, tapi tujuannya bukan karena Allah, Allah nggak terima amalan. Riya itu pembatal amal. Itu adalah kesyirikan yang bisa merusak tauhid dan kemurnian ibadah kita kepada Allah. Maka dari itu para ulama mengatakan tidak ada yang paling sulit untuk terus kuperbaiki dalam ibadahku sebagaimana aku perbaiki niatku. Niat kita untuk apa? Untuk cari pahala Allah atau untuk dipuji manusia? Oh, saya untuk pahala Allah, Ustadz. Iya, kalau untuk pahala Allah, lalu manusia nggak lihat, kamu tetap ibadah atau kamu nggak ibadah? Nah, kalau orang musyrik, kalau orang-orang munafikin di zaman Rasulullah SAW, kalau gelap, waktu Isya sama waktu subuh, dia nggak datang ke masjid. Kenapa nggak datang ke masjid Isya sama subuh? Gelap, nggak kelihatan yang nggak datang. Tapi begitu zuhur sama asar, dia datang seolah-olah dia orang beriman. Maka Rasul mengatakan, afqal salati indal munafikin salatul isya wa salatul fajar. Salat yang paling berat di sisi orang munafikin, salat isya dan salat subuh. Di zaman itu orang
bisa bersembunyi untuk tidak sholat. Maka riya itu melemahkan kekuatan ibadah. Hati-hati nih. Buat apa dipuji orang, tapi habis tenaga kita, habis ibadah kita, habis uang kita, habis dari payah kita, nggak dapat apa-apa. Dari inilah Rasulullah mengatakan, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mendatangi dukun dan paranormal. Dukun dan paranormal. Kalau bahasa kita apa? Orang pintar. Kenapa dibilang pintar, Pak? Karena tahu apa yang akan datang. Pintar katanya. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mendatangi dukun dan paranormal, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia telah kufur dengan apa yang diturunkan untuk Muhammad. Oke, pertanyaan saya. Kenapa dukun dan paranormal dikatakan syirik? Kenapa, Pak? Kenapa, Bu Hamzah? Karena dia mengetahui yang gaib. Kenapa mengetahui yang gaib kok dikatakan syirik? Gaib itu khusus milik Allah. Jika ada yang mengklaim dirinya tahu khusus milik Allah, berarti dia telah menyatarakan diri dengan Allah. Itu bagi yang ngaku. Oke? Tapi bagi yang ngedatengin dan percaya. Hah? Dia, iya Ustaz, saya mah nggak tahu ilmunya, Ustaz. Itu mah ilmu gaib, ya. Tapi kan saya tanya sama dia, dia tahu, Ustaz. Maka Rasulullah mengatakan, man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul. Dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa yang mendatangi dukun dan tanya kepada dukun, dia nanya kepada dukun, lam tuqbal lahu salat arba'ina yauman. Allah nggak terima salatnya 40 hari. Nggak terima salatnya 40 hari. Siapa itu? Orang yang datengin dukun dan paranormal. Apa itu dukun dan paranormal? Salah satu cirinya ngebaca perkara yang belum terjadi. Ini saya kayaknya ngelihat wajah kamu, kayaknya kamu calon jadi orang susah. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Coba lihat tangannya. Tangan kamu kayaknya nih, tangannya jodohnya seret. Emang ini ada rumus lihat jari? Hah? Iya, bercanda juga nggak boleh. Ya. Dan sangat heran juga sekarang. Coba kita lihat di media-media menurut paranormal apa? Mereka bukan paranormal. Menurut terawangan, bukan. Menurut garis tangan atau menurut ramalan. Ramalan fulan. Kita senang tuh bacanya ramalan, ya Allah. Baca juga nggak boleh. Kenapa baca nggak boleh? Kalau kamu baca kebetulan mirip dengan hidupmu, kamu percaya. Baca dia. Saya lahir bulan Mei. Oh, apa nih? Bintangnya berarti ini. Begitu dia baca, kok bener ya ekonomi seret barang sama. Akhirnya percaya dia dan begituan. Dari mana sisi syiriknya? Dari mana sisi syiriknya? Seolah-olah ada yang tahu rumus gaib, rahasia Allah. Ini kan kemarin ini terjadi ini. Sebelum dia, tadinya dia disuruh ngeramal. Dia ramal fulan, dia ramal fulan. Si fulan diramal sama dia, hidupnya begini, rumah tangganya begini, akan aja begini dan begitu, diramal. Setelah dia ngeramal orang, dia ketangkap polisi. Lah kenapa kamu nggak ramal dirimu sendiri selama ditangkap polisi? Berarti menunjukkan dia nggak tahu apa-apa. Bohong. Tapi kita kadang-kadang senang kalau dibohongin. Ini bukan masalah hiburan saja. Karena orang terkadang membawakan itu hanya sekedar hiburan. Hiburan. Ya. Ingin membaca masalah akan depan. Hiburan. Bukan hiburan. Ini seolah-olah berbicara tentang ilmu gaib.
tentang jodoh, tentang rizki, tentang hidup, tentang cerai, tentang mati. Ini tentang gaib. La ya'lamuha illallah. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Ini perkara yang kedua. Kesyirikan yang sering terjadi tanpa disadari, yang tersebar adalah mempercayai berita-berita gaib. Ramalan-ramalan, termasuk tadi zodiak, itu nggak boleh. Kalau iseng-iseng gimana Ustadz? Barang siapa yang mendatangi saja, walaupun nggak membenarkan, nggak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad, dukun dan paranormal itu hukumannya dibunuh. Di zaman sekarang, dukun dan paranormal jadi kerjaan, Ustaz. Masya Allah. Ya, ini. Jadi kita harus tahu kenapa sih nggak boleh baca ramalan. Kenapa sih nggak boleh kita tanya tentang kapan kiamat? Oh, katanya 2022. Ini udah 2025. Udah lewat berapa tahun? Percayanya aja udah salah. Menanyanya aja udah salah. Walaupun nggak percaya, nanya udah salah. Karena itu mengganggu tauhid kita. Allah kan udah bilang, yang tahu gaib cuman Allah. Ngapain tanya sama selain Allah? Kalau tanyanya kesehatan, tanyanya obat, tanyanya yang udah terjadi, yang di depan mata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kau tidak tahu. Itu perkara-perkara yang nampak, perkara gaib. La ya'lamuha illahu. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Yang berikutnya. Allah udah mau 1 jam. Hah? Belum ya? Belum. Baru 50 menit. Lagi. Kesyirikan yang terjadi, yang sering terjadi. Yang pertama tadi riya, yang kedua percaya paranormal. Yang ketiga, beramal tujuannya cuman dunia, nggak apa-apa, nggak dapat akhirat. Kamu sholat kenapa? Supaya dapat jodoh, Ustaz. Kalau nggak dapat surga gimana? Nggak apa-apa, yang penting dapat jodoh. Astagfirullahaladzim. Berarti sholat kamu ini kenapa? Karena Allah atau karena dunia? Itu nggak boleh. Beramal, menginginkan amalannya hanya dunia. Beramal soleh ya, tapi amal soleh nih, amal ibadah nih. Beramal ibadah tujuannya hanya dunia. Kalau beramalnya bukan ibadah, tujuannya dunia, silahkan cari duit, bukan ibadah murni. Bisa jadi ibadah, tapi bukan ibadah murni. Carinya dunia, ya silahkan. Yang kita bahas di sini adalah ibadah murni, dia lakukan, tapi tidak ada tujuan akhirat. Tujuannya cuma dunia. Itu tidak boleh. Apa dalilnya? Al-Quran. Surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Hud 15 dan 16. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan keindahannya, dan kami akan berikan amalan mereka untuk itu, dan mereka tidak akan pernah dirugikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati lan nar. Tapi mereka ini di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Batallah apa yang mereka kerjakan. Wa batilum ma kanu ya'malun.
dan batil, dan rusaklah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam surat ini jelas, barang siapa yang pengen dunia, Allah kasih dunia, tapi di akhirat dapat apa? Gak dapat apa-apa kecuali neraka. Maka dalam hadis tadi, dengar nih hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya, hijrah ibadah tidak? Ibadah. Karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia. Awim ro'atun yankihuha, atau dia hijrahnya untuk wanita yang akan dia nikahkan. Jadi bukan untuk Allah dan Rasul, tujuannya untuk dunia. Fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya untuk apa yang dia tujukan. Dia nggak dapat apa-apa. Di dalam contohnya di sini, di antaranya orang yang menginginkan dengan amalannya itu dunia, apa saja dunia. Tadi contoh, dia puasa Senin Kemis, biar apa? Langsing. Dibilang sama dia, kamu dapat langsing tapi nggak dapat pahala. Nggak apa-apa deh, yang penting langsing. Wah, udah nih, udah. Ini udah amalan dia, bukan Allah lagi yang dia pengen. Amalan yang dia pengen cuma dunia. Allah nggak butuh amalan kayak begini. Kalau tadi ria, pujian itu dunia bukan? Kedudukan, dihormati orang dunia bukan? Iya, itu ria. Kalau sekarang dia beramal tujuannya dunia juga, cuman beda. Ada tujuannya supaya dilipat gandakan dunianya. Sedekah. Kenapa kamu sedekah? Biar kaya, Ustaz. Bukan masuk surga. Masuk surga ntar dulu, kan kaya dulu yang penting, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kalau betul-betul dia nggak berharap akhirat, maka amalannya jadi debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lirik. Tapi pertanyaannya, tapi dikasih dunianya, Ustaz? Dikasih. Kan Allah bilang tadi di surat Hud, kami kasih dunianya, tapi di akhirat jangan tagih apa-apa, kecuali api neraka. Jadi ketika di akhirat dia bilang, ya Allah, aku pernah sedekah. Iya, kamu pernah sedekah. Mana pahala sedekahku? Kan kamu udah minta di dunia gantinya. Kan kamu udah minta di dunia pahalanya. Dikasih sama Allah. Akhirat apa? Laisa lahu fil akhirati ilan nar. Tidak ada bagian dia di akhirat kecuali neraka. Jadi di sini kalau kita beramal, tetap tujuan yang paling besar adalah Allah. Mencari surga Allah. Jangan cuman karena dunia, rugi, capek kita, tenaga kita, usaha kita, cuman dapat dunia. Allah. Dunia juga, kalau dia jadi uang paling jadi makanan, habis dimakan masuk di perut, habis di perut, sakit perut, selesai. Itu dunia tuh. Lalu kalau kita mau dunia doang beramal, rukuk kita, sujud kita, puasa kita, baca Quran kita, habaan mansura. Lalu gimana, Ustaz? Tapi kan kita butuh dunia. Oke. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan jaga dari azab api neraka. Boleh minta dunia, tapi ibadah tetap karena Allah. Kenapa kamu sholat malam hari ini rajin? Iya, Ustaz, karena sebentar lagi ada tes CPNS, Ustaz. Saya mau lulus, Ustaz. Oke, kalau sholatmu hanya untuk itu, maka salah. Tapi kamu sholat untuk pahala, berharap pahala dari Allah, lalu ada waktu berdoa. Sepertiga malam terakhir, waktunya apa? Doa, mustajab. Ya Allah, kalau memang aku kerja di sana baik,
untuk duniaku dan agamaku, mudahkan untuk. Jadi tujuannya tetap kebaikan agama. Kalau kayak begini boleh. Tapi kalau tujuannya murni, kenapa kamu sholat duha? Ini warung sepi, Ustaz, kalau nggak disolatin, sholat dulu, biar warungnya rame. Jadi murni tujuannya supaya harta, bukan Allah. Itu syirik yang tersembunyi. Loh, kenapa syirik, Ustaz? Karena kita ibadah hanya untuk Allah. Sekarang ada tendensi lain, ibadahnya untuk dunia. Berarti gabung dua tujuan, Allah dan dunia. Berarti menyekutukan Allah dengan keinginan dunia. Itu maksudnya. Nah, ini banyak nggak menyelip di hati kaum muslimin? Banyak. Kita beribadah tetap harus karena Allah. Tapi ketika punya kesempatan doa, mintalah dunia dan akhirat sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kenapa umroh? Katanya Ustadz, kalau umroh jadi kaya, saya pengen kaya. Emang benar juga ada hadisnya. Tetapi tetap tujuan pertama kita adalah ziarah ke rumah Allah. Dan yakin kalau kita ziarah ke rumah Allah, kita jadi tamu Allah. Allah nggak mungkin menelantarkan tamunya. Pasti tamunya dibekalin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap tujuan pertamanya apa? Karena Allah. Itu harus. Apa nih yang sering dilakukan orang? Ya, bahkan sebagian ulama nih, nggak sebagian ya, sebagian pendapat para ulama, ketika dia ngasih makan kepada fakir miskin dan anak yatim, dia nggak mau ngucap kepada anak yatim, doain saya. Khawatir dia kasih makan yatim ini lalu minta doain, makanan ini cuma sebagai upah doa, nggak dapat pahala di sisi Allah SWT. Tapi ya mungkin dia nyindir-nyindir dikit ya, jangan lupain saya begitu. Tapi sampai sebagian ulama nggak mau minta doa kepada yang disedekahin, nggak mau. Kenapa? Khawatir upah ini atau makanan ini sebagai upah doa dia. Hah? Nah, kalau yang nyindir, ya tetap jaga hati. Mudah-mudahan yang disindir paham, dia ngedoain kita kebaikan. Ya, ini sampai seperti itu para ulama menjaga, khawatir ada tendensi dan tujuan lain dalam ibadah. Nah, maka dibilang tadi ada syirik kecil karena terkontaminasi dan mengotorinya itu nggak gede. Dibilang ada Allah, ada juga. Dibilang ada dunia, ya ada juga. Kalau dunianya lebih gede, maka bisa jadi Allah kasih dunianya, akhiratnya nggak dapat apa. Ya, seperti itu juga salawat. Salawat ibadah nggak? Innallaha wal malaika yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslim. Allah perintahkan, wahai orang-orang beriman, salawatlah kepada Nabi. Berarti salawat kepada Nabi ibadah bukan? Ibadah. Saya salawatin Ustaz supaya saya bisa beli ini rumahnya. Jadi kamu salawat kenapa? Nah, kalau dia sekarang beda lagi nih. Saya karena Allah Ustaz, tapi saya membuka doa-doa saya dengan memuji Allah, dengan salawat kepada Rasul, tapi saya berdoa. Berarti dia mintanya pakai apa sekarang? Doa. Bukan mintanya pakai amal soleh yang dia lakukan. Pakai apa? Doa. Maka yang seperti ini, insya Allah, Allah kabulkan doa. Tipis nggak tuh? Tipis. Orang beramal tujuannya dunia dengan orang beramal tujuannya akhirat. Bertawasul dengan ibadah boleh, tapi ibadahnya murni dari awal tujuannya karena Allah. Ya Allah, dulu aku pernah sabar ketika tertimpa penyakit dan sabarku karena sekarang mudahkan hidupku. Boleh. Ya Allah, dulu aku pernah meninggalkan yang haram karena meninggalkannya karena Allah, bukan karena takut polisi. Ya Allah, kalau memang itu amal soleh, maka berikanlah doa-doaku. Boleh. Tawasul dengan amal soleh. Ini
Yang ketiga, iradatul insan bi amalihi dunia. Yang berikutnya, satu lagi deh. Amalan-amalan yang syirik dan sering terjadi, menyetarakan Allah dan Rasul. Allah sama Rasul disetarakan. Itu termasuk salah dalam lafaz. Contoh, dulu di zaman sahabat ada yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ya Rasulullah, terserah Allah dan terserah kamu. Diratakan. Kata Rasulullah apa? La taqulu hakadha. Jangan bilang seperti itu. Katakanlah Masya Allahu wahdah. Katakanlah hanya Allah semata. Orang sekarang ada demi Allah dan demi Rasulullah. Boleh nggak bersumpah dengan demi Rasulullah? Nggak boleh. Ustaz, tujuan hati saya nggak menyekutukan Allah. Paham. Tapi lafaz ucapan itu akan menyebabkan si pendengar menyangka Allah dan Rasul sama. La tutruni kama atratin nasara. Kata Rasulullah SAW, jangan kau berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana memujinya orang Nasrani. Fa inna ana abdun, aku hanya seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasul. Katakanlah aku cuman hamba dan Rasulullah SAW. Ada hadis-hadis yang lain. Yang hadis-hadis ini seolah-olah lafadznya ada sebagian orang yang ingin menyamakan Rasulullah atau menyetarakan Rasulullah SAW dengan Allah. Bahkan sebagian lafaz-lafaznya, perbuatannya ingin memuliakan Rasulullah tapi dengan cara yang berlebihan. Rasulullah tidak mau. Dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat pulang dari Syam. Syam ketika itu banyak dipengaruhi oleh Romawi, bangsa Romawi. Dia melihat di Syam dan di Romawi itu raja-rajanya disujud atau sujud kepada raja sebagai tanda penghormatan. Begitu dia pulang ke Madinah, dia bilang yang paling pantas kehormati adalah Rasulullah. Maka ketika dia bertemu Rasulullah SAW, dia ingin sujud sama Rasulullah. Rasulullah melarang dia. Kata Rasulullah SAW, laula amura ahadan bi an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah li an tasjuda li zawjiha. La tasjudu li ahadan, jangan kau sujud kepada seorang pun, kata Rasulullah. Kalau mau sujud, sujudlah kepada Allah. Kalau seandainya boleh kuperintahkan sujud, maka wanita kuperintahkan sujud kepada suami. Tapi nggak boleh. Ini sahabat pengen sujud bukan untuk ibadah, untuk memuliakan Rasulullah, tapi perbuatan dengan sujud. Rasulullah melarang. Nggak boleh. Atau bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau kau mau bersumpah, billahi aw liyasmut. Kalau kau ingin bersumpah, sumpahlah dengan nama Allah atau diam. Nggak boleh kita sumpah dengan nama makhluk. Faman halafa bi ghairillah, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang sumpah dengan selain nama Allah, faqad asyrak, dia telah melakukan kesyirikan. Berarti tidak boleh. Rasulullah kita harus cintai, kita harus hormati, kita harus ikuti, ucapannya harus kita ambil, tapi tidak boleh kita melebihkan dia lebih daripada posisinya. Sampai posisinya seperti itu Tuhan, tidak boleh. Ini kesyirikan yang keempat. Kadang-kadang lafaz ucapannya menyamakan Allah dan Rasul. Yang kelima, mau bertanya atau yang kelima tambah dulu? Tanya apa yang kelima? Hah? Yang kelima, pakai jimat. Tulisan. Tapi kita bahas kapan-kapan.
Syuk juga ya Pak. Ah, kita bahas kapan-kapan insya Allah. Berarti lanjut nih. Lanjut nih. Oke. Hah? Makanya dibahas dulu nih. Oke. Di zaman man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, tamimah itu jimat, faqad asyrak, dia telah syirik, kata baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia telah bertawakal dan beribadah kepada sesuatu. Kebendaan itu tidak dibutuhkan dalam penghambaan. Kita ibadah kepada Allah langsung tanpa harus pakai benda. Menggantungkan benda-benda. Kalau meyakini benda itu yang memberikan takdir, syirik besar. Tapi kalau meyakini benda ini cuman perantara, karena ada benda ini, Allah lah yang menakdirkan, syirik kecil. Karena menjadikan sebab yang bukan sebab. Kan kata dia cuma sebab, Ustaz. Iya, tapi kamu menjadikan sebab yang bukan sebab. Kita memang perlu menempuh sebab, tapi sebab yang realistis, yang jelas dalilnya atau jelas penemuannya. Kalau kita menjadikan sebuah sebab yang secara realistis, secara penemuan, secara dalil itu bukan sebab, berarti kita meyakini sesuatu yang kosong. Contoh, berobat, yang menyembuhkan Allah atau obat? Allah. Ya kan? Obat sebagai sebab. Syirik nggak? Enggak. Karena obat memang sebagai sebab. Mana buktinya? Di penelitian. Dibuktikan dia sebagai sebab. Contoh sekarang, batu petir jadi obat. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Lalu batunya kenapa? Sebab. Penelitian mana mengatakan batu ini sebagai sebab? Oh, nggak ada. Cuman keyakinan. Berarti kamu meyakini batu, mengkultuskan batu sebagai sebab yang tidak pernah Allah tentukan. Keyakinanmu salah. Itu kan apa bedanya dengan berobat tadi? Obat tadi ada penelitiannya, sebab akibatnya jelas secara syariat dan kauniyah, secara alamiah. Allah jadikan kaitan. Sekarang batu ini secara kauniyah, kalau dia meyakini batu yang menyembuhkan, bukan lagi syirik kecil, syirik besar. Kenapa? Meyakini ada selain Allah yang menyembuhkan. Masuk poin lain. Gimana kalau yang dijimatin Quran? Tulisan Arab. Nih ya, dengerin pembahasannya. Bagaimana kalau yang dijimatin Quran? Oke, betul-betul Al-Quran ya. Bukan tulisan Arab doang. Karena tulisan Arab nggak semuanya Quran. Karena dukun Arab juga pakai tulisan Arab. Jangan kira dukun Arab pakai tulisan Jawa. Enggak. Dukun sama pakai tulisan Arab. Yang kita bahas sekarang gimana kalau yang digantung Quran. Quran ucapan siapa? Allah. Berarti ketika dia menggantung Quran, menggantung ucapan siapa? Allah. Maka kata para ulama nggak sampai syirik. Cuman pertanyaannya, boleh atau tidak, bisa atau tidak. Ini ikhtilaf. Ingat nih, yang ikhtilaf itu adalah Al-Quran. Karena memang Quran itu berkaitan erat dengan Allah. Karena Quran ucapan Allah. Maka kalau Quran yang digantungkan, ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Bahkan dari zaman sahabat sudah ada ikhtilaf ini. Tapi yang mengatakan nggak boleh, pertama, Nabi nggak pernah menggantungkan. Bahkan Allah turunkan Quran, Allah katakan Iqra, baca, bukan digantung. Yang ketiga, kalau digantungkan nanti menyebabkan orang malas baca Quran. Rumah ini udah dibacain Al-Baqarah belum? Udah dibacain ayat kursi belum? Udah, mana? Itu digantung Al-Baqarah. Dibaca, bukan digantung.
Tapi kalau dia gantung juga Quran, apakah sama kesalahannya dengan orang yang tadi menggantungkan selain Quran? Tidak. Kalau selain Quran, bisa jatuh syirik kecil atau syirik besar. Kalau Quran, paling tidak ada yang mengatakan makruh. Karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Apalagi sampai dikalungin di bayi. Dikalungin di bayi, diiketin di bayi, bacaan Quran. Itu kan nanti kena ompol dia, kena pipis dia, dimasukin ke kamar mandi. Itu kan menghinakan Al-Quran. Apalagi bapak-bapak ditulis di kertas lipat-lipat, taruh dompet, habis itu didudukin, masukin kamar mandi. Quran bukan untuk dilipat, Quran untuk diapain? Dibaca. Tapi karena ikhtilaf ini ada, kita harus akui dulu nih, ikhtilafnya ada nggak nih? Ada. Maka mereka masuk dari pintu ini. Oh, kami kan naruhnya juga ada Qurannya. Jadi mereka pakai nih ayat Quran, tapi dimasukin juga di bawahnya kode-kode. Angka 4 lah, angka berapa lah. Kode-kode kayak begini, ini nggak ada ikhtilaf. Karena ini bukan Quran. Ini adalah jimat yang Rasul mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Fa inna tama'im minasyirik. Rasul mengatakan tamimah itu termasuk daripada kesyirikan. Jadi nggak boleh gantung-gantung. Di sini ada apa, bayi biasanya pakai apa tuh? Oke, enggak yang di sini. Pokoknya tali apa, gelang apa, atau di bawah bantal dikasih gunting, bahaya. Bawah bantal dikasih gunting sama jarum, bahaya. Kita orang Islam nggak butuh benda kebendaan. Kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas. Silahkan. Pertanyaan, Hamzah. Ini pertanyaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bilang bahwa orang memakai jimat jika dia mempercayai kalau asbab dia bisa terbebas dari mudarat atau mendatangkan sesuatu manfaat kemudian berasal dari jimat itu, maka itu adalah syirik besar. Sedangkan jika itu semua kebaikan ataupun mudarat itu Dari Allah, tapi karena sebab ini, perantara ini, itu syirik kecil. Kalau seperti itu, lalu mengapa dalam Al-Quran surat Az-Zumar Allah katakan mereka kafir Quraisy, kami tidak menyembah berhala itu, mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya. Itu kan berarti kan dia menganggap bahwa kuburan itu atau patung berhala itu mereka tidak, mereka menganggap itu masih biasa. Kan sama persis. Ini Anda tanya pertanyaan satu dulu, Anda takut lupa. Mereka menjadikan patung-patung perantara, mereka memberikan penghambaan dengan ibadah, dengan tawaf, dengan nyembelih untuk patung. Jadi ritual ibadahnya ada yang mereka lakukan untuk patung tadi. Lalu ditanya, kenapa kamu ibadah pada patung? Ini perantara kami untuk Allah, syirik akbar. Karena mereka memberikan ibadah. Kalau dia tadi enggak, dia nggak beribadah apa-apa. Cuma meyakini ini adalah faktor Allah mencintai dan memberikan rahmat kepada saya. Paham? Jadi di situ dia tidak. Tapi kalau dia sampai memberikan ibadah, ritual, bisa jadi. Dia puasain, dia mandiin, dia cuciin, dia melakukan puasa, walaupun puasa parsial ya. Puasa parsial itu artinya nggak puasa murni, tapi dia memuasakan. Oh, kalau saya pegang ini, berarti saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Itu bisa jadi ibadah di sini. Allah bisa jadi seperti itu. Karena udah ada ritual ibadahnya di sini. Oke. Jadi Rasul bilang bahwa syirik itu adalah menyebut Tuhan dalam hal kekhususan Allah yang banyak Allah miliki. Berarti itu bisa nggak bisa dimasukkan orang yang membuat syariat baru
dikatakan bahwa jangan melakukan syirik karena syariat itu kan milik Allah. Nabi itu kan Allah katakan dalam Al-Quran, jika Muhammad itu mengadakan kata sama kami tarik tali jantungnya. Taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadnahu bil yamin la qata'na minhu al watin, kata. Kalau Muhammad itu berbicara tentang kami yang kami enggak pernah perintahkan, kami akan la qata'na minhu al watin, kami akan hancurkan, potong urat nadi dia. Bisa. Kenapa? Makanya Allah mengatakan di Quran, am lahum syuraka syara'a lahum minad din ma lam ya'dzan bihi. Ini Al-Qur'an. Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk membuat syariat dalam agama malam ya'dzan bihillah, pada Allah tidak pernah izinkan? Maka itu para ulama mengatakan kebid'ahan itu adalah bentuk daripada kesyirikan kecil. Coba. Kecil, bisa kecil. Tergantung keyakinan dia. Ya. Satu lagi, silakan. Satu lagi. Antara riya dan sum'ah besar apa besar? Sama. Riya sama sum'ah sama. Cuma beda bentuk saja. Riya minta dilihat, sum'ah minta didengar. Ibu-ibu yang bertanya, silakan. Assalamualaikum. Apa? Ujub? Ujub beda. Ujub itu menganggap diri hebat. Ujub itu takabur. Nah, ini beda lagi nih. Takabur juga dosa besar. Kenapa? Karena menganggap diri hebat. Padahal yang paling hebat siapa? Allah. Berarti dia telah memposisikan dirinya ingin menyekutukan Allah dalam kesombongan dan kehebatan. Jadi itulah orang sombong, dosanya besar. Ya, lanjut. Iya. Jadi ibu-ibu itu bersihin tempat usaha itu Bidadari. Oke, pertanyaannya, kalau kita punya rumah atau tempat usaha yang dikirimin sihir, udah, kalau kita punya tempat usaha dikirimin sihir, lalu kita tebarin garam, bambu kuning, atau pohon bidara, apakah syirik? Jawabannya, apakah tiga ini terbukti menangkal sihir secara dalil atau secara kenyataan? Gitu. Kalau ternyata tidak, itu keyakinan yang salah saja. Keyakinan yang salah. Karena dia anggap sesuatu, contohnya bambu kuning, punya kekuatan untuk menangkal sihir. Ini namanya khurafat. Khurafat, ya. Tapi kalau ternyata daun bidara bisa terbukti karena dibuktikan dengan beberapa kali pengobatan, daun bidara itu efektif, maka kita bilang itu bisa menjadi sebab. Bisa menjadi sebab. Ya Allah. Jadi pertanyaan, Ustadz, apakah orang yang masih suka percaya dengan zodiak, feng shui, ketika sudah mati belum bertobat, apakah tetap bisa masuk surga? Kalau dia tetap Islam dan tidak batal la ilaha illallahnya, tetap dia masih masuk surga. Karena percaya zodiak itu bisa syirik kecil, nggak membatalkan keislaman, cuman merusak tauhid yang lebih murni. Ustaz, jika kita terlibat dalam suatu acara di mana kita jadi panitia, ternyata panitia memakai jasa pawang hujan, apa sebaiknya kita mundur atau tetap saja karena kita tidak tahu? Ya, kalau kita nggak ada hubungannya sama pawang hujan, ya kita nggak usah, nggak apa-apa. Umpamanya ada acara, kita cateringnya, ini acara orang, kita cateringnya, lalu acara itu pakai pawang hujan, kita tetap cateringin, ya biarin saja. Selama acaranya halal, bukan acara yang seperti itu. Yang punya hajat, yang ngundang yang salah, karena dia yang memfasilitasi. Ada lagi yang lain?
Ya, silakan. Di belakang. Laki-laki dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai ria itu Ustaz, Ya. ketika zaman-zaman kampanye kan semuanya itu kita mau jadi caleg. Apa, Pak? Ya caleg jadi kan semuanya nggak ada urusan akhirat, semuanya hanya ini semuanya dipuji orang, disebut supaya dipilih gitu. Itu berarti mencalonkan diri dari anggota DPR. Nasallallahu salam wa afiyah. Jadi begini ya. Ibadah yang murni untuk Allah itu ibadah murni. Salat ibadah murni, puasa ibadah murni, haji ibadah murni. Kalau yang bukan ibadah murni dan dia tujuannya bukan untuk Allah, nggak sampai syirik. Contoh, dia ngangkatin barang orang naik ke mobil. Diangkatin barang orang naik ke mobil. Tujuannya supaya dipuji, syirik nggak? Karena ngangkatin barang asalnya bukan ibadah. Tapi kalau dia niat karena Allah jadi ibadah. Kalau sholat itu memang nggak mungkin untuk manusia. Itu ibadah murni namanya. Maka dicontohkan, sebagian juga mencontohkan kalau ada anak muda lihat ibu-ibu mau nyebrang. Ibu ini takut nyebrang, banyak mobil. Anak muda ini tahu si ibu punya anak perempuan. Dia seberangin, dia baikin ibu supaya dapat anak perempuannya. Ria nggak dia? Ria. Dosa nggak dia? Enggak. Nyeberangin bukan ibadah. Tapi kalau dia niat karena Allah, lebih sempurna lagi amalnya. Begitu. Jadi kalau tadi Bapak bilang, berkaitan dengan caleg dan semisalnya, kalau dia memang cari muka kepada manusia bukan perkara ibadah, ya nggak dikatakan dosa. Tapi kalau itu perkara ibadah, dia sengaja naik haji, biar pulang nanti di baliho ada namanya hak depan. Nah, ini kan ibadah murni haji itu. Nggak boleh seperti itu. Ya. Belajar ilmu-ilmu tenaga dalam dari khodam termasuk syirik. Bagaimana taubatnya? Istighfar pada Allah, tinggalkan semua ritual-ritualnya dan melakukan sholat. Mudah-mudahan Allah ampuni semuanya. Karena biasanya tenaga dalam seperti itu membantah bantuan kepada jin sadar atau tidak sadar. Ya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika sebagian manusia meminta tolong kepada sebagian jin, fazaduhum rohaqa, maka menambahlah kerusakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Musa. Ada lagi yang lain? Saya cukupkan. Ini ada Hiasan. Ditaruh di rumah, di dinding, buat apa? Kan tanya dulu, tujuannya buat apa? Ditunjukin kita Islam. Jadi orang tahu masuk rumah kita Islam. Kalau ayat-ayat Quran tujuannya nasihat, di bawahnya ada terjemahan, insya Allah enggak. Ada terjemahan tapi bawahnya. Tapi kalau ayat-ayat Quran tujuannya adalah penangkal setan, tapi nggak pernah baca Quran, itu salah. Quran itu dibaca bukan digantung. Ya, Allahu a'lam. Cukup ya. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.